Ini ada tengkorak nih. Ini tengkorak manusia asli. Manusia asli nih. Nah, aku sekarang lagi ada di museum Bikon Bleut. Nah, kita akan masuk ya ke dalam. Kira-kira ada apa di museum ini? Oke. Tengkorak nih. Ini tengkorak manusia asli. Manusia asli nih. Satu tradisi dari orang Flores pada zaman dulu sebelum adanya agama Katolik. Jadi dulu sebelum ada agama Katolik di Flores ini, setiap tahun kalau musim menanam, sebelum menanam padi, biasanya di ladang, belum ada sawah waktu itu. Petani sebelum menanam padi ke ladang, mereka harus mengorbankan satu anak gadis. Gadis ini setelah dibunuh, nanti darahnya ditada di wadah. Lalu dagingnya dicincang, setelah itu dicampur dengan bibit padi untuk dibagi ke masyarakat ditanam. Karena kepercayaan mereka, darah daging dari gadis ini memberi kesuburan tanaman padi itu. Ini satu dasar yang membuat orang Flores itu biasanya sangat menghormati perempuan. Karena mereka percaya dan yakin bahwa padi itu asalnya dari darah daging perempuan. Tapi sebenarnya bukan itu, tapi gadis ini dikorbankan supaya bibit padi itu halal untuk dibagi ke seluruh wilayah. Dan ini kejadian benaran, bukan dongeng, tapi ini ada faktanya memang. Dan tradisi ini berlanjut secara rahasia sampai dengan zaman pendudukan Jepang tahun 42. Setelah ketahuan tentara Jepang bahwa ada penduduk yang melakukan upacara ini, pelakunya ditangkap tentara Jepang. Dan yang terakhir yang ditangkap itu Raja Wolowaru, Raja Rasiwangge. Beliau ditangkap itu karena membunuh budak perempuannya untuk upacara menanam padi. Setelah ditangkap, pengikutnya ditembak mati di lapangan Wolowaru, disaksikan penduduk. Dia sendiri dibawa ke Kupang dan ditembak mati di Kupang. Sejak saat itu petani tidak berani lagi bunuh manusia dan mereka ganti korbannya diganti pakai kerbau sampai sekarang. Dan di tempat upacara itu namanya Kelindota, itu di utara wilayah Ende. Dalam bahasa Ende, Keli itu gunung, Dota itu cincang. Karena di atas gunung itu sering dicincang tubuh-tubuh gadis untuk upacara menanam padi. Dan setelah itu, penduduk tetap menghormati ini mereka pelaku ketiga ini. Karena itu nama mereka tiga supaya tetap jangan dilupa oleh generasi berikutnya.
Maka nama-nama mereka ini dikenang dalam nama dan diberikan kepada nama-nama tempat atau kampung di wilayah ND. Misalnya di kampung meninggalnya ini pelaku pembunuh namanya Ndale, itu ada satu kampung besar disebut Masien Ndale. Masien itu makam atau nisan, Ndale nama ini orang. Lalu di sebelah utara ada satu tanjung disebut Ngalumbu. Ngalu itu tanjung, Bu itu nama gadis ini. Dan di sebelah timurnya ada satu lembah dataran rendah yang disebut Sirosipi atau lembah Sipi. Itu untuk nama mereka bertiga. Ini mereka bertiga ini pelaku awal sekali upacara menanam padi dengan korban gadis ini. Dan pelakunya bertiga ini bersaudara mereka. Satu ayah, satu ibu. Lalu ke wilayah Maumere sampai ke timur sampai Flores, ke timur Flores Timur, Adonara, Solo, Lembata. Nama mereka bertiga ini diberikan kepada nama jenis-jenis padi. Sehingga orang Maumere ke jurusan timur itu mengenal ada Parendale, Parenbu, Paresipi. Itu diambil dari nama mereka bertiga. Awal munculnya itu kenapa kok bisa? Emang tradisi awal pertama atau ada? Tradisi ini sebenarnya bukan tradisi, awalnya begini. Dulu sebelum orang tahu makan padi yang sekarang kita kenal padi, jadi beras itu. Padi itu masih rumput liar waktu itu. Jadi waktu itu orang penduduk kan berpindah-pindah cari makanan. Penduduk sekitar itu heran kalau mereka bertiga ini tidak pernah cari makan jauh-jauh. Tetap di situ lalu orang intai ternyata di pagar di dalam pekarangan mereka itu mereka ada tanam jenis rumput itu, rumput liar yang punya biji yang sekarang kita kenal padi itu. Lalu ditanya kenapa kamu tidak pernah cari makan kemana-mana tapi kamu tidak pernah susah makannya. Lalu ketahuan bahwa perempuan ini yang memelihara tanaman itu. Dibuka rahasianya, diminta supaya dia buka rahasianya bagaimana cara supaya tanaman itu bisa tumbuh. Dia tidak pernah mau beri rahasia itu. Karena itu oleh penduduk dia diancam untuk dibunuh. Lalu dia berpikir karena setiap kali diancam bunuh, satu saat pasti dia akan dibunuh. Tapi dengan cara yang tidak halal, dia tidak bersedia. Karena itu dia omong sama saudaranya, kalau kamu dua sepakat, kamu bunuh saya rela kamu bunuh, yang penting darah saya, daging saya itu korban untuk seluruh masyarakat. Sehingga disetujui saudaranya bunuh. Lalu di tengah sawah atau ladang itu ada ular besar, misalnya ular piton. Itu para petani selalu yakin bahwa ular ini jelmaan dari arwah gadis yang dibunuh itu. Sehingga itu menurut mereka simbol kesuburan. Kalau sudah ada ular di tengah sawah itu berarti panennya berlimpah. Karena mereka percaya ular ini jelmaan dari gadis yang dibunuh arwahnya. Dan ini juga salah satu dasar kenapa pulau ini disebut Pulau Ular, Musdalifah itu. Salah satunya mereka menyembah kepada ular ini. Sehingga ada keluarga juga kalau ada ular masuk ke dalam rumah dilarang, tidak boleh usir, tidak boleh bunuh. Mereka bilang itu nenek moyang. Namanya Musdalifah. Yang ini menceritakan bahwa dulu ada satu bapak. Ini kerjanya setiap hari itu menyadap nira, dia iris nira itu untuk bikin moke. Satu pagi bapaknya namanya Sisa. Satu pagi bapaknya berada di atas pohon enau, dia didatangi ular besar ini. Jadi ini ada kaitannya kenapa pulau disebut Pulau Ular. Satu pagi pas jam 6 bapaknya ada di atas pohon ini enau, dia didatangi ular ini. Ular ini dalam cerita itu mengatakan bahwa panjang sekali sehingga dia waktu manjat ke atas pohon ini sampai jam 12 siang baru sampai pertengahan badan. Sampai ujung ekor sampai di atas itu jam 6 sore. Nah, sejak saat itu waktu ular itu datang mengunjungi bapak di atas pohon ini, tetesan nira ini bukan lagi nira tapi langsung menjadi arak. Orang Maumere menyebut tua mitan. Tidak perlu disuling, sudah langsung jadi arak. Lalu bambu-bambu untuk tadak ini, untuk tadak nira itu semua berubah menjadi gading-gading besar. Dan tali-tali untuk gantung itu semua berubah menjadi rantai-rantai emas. Dan itu cerita itu mengatakan barang-barang ini sampai sekarang masih tersimpan di Nita, rumahnya Patrick.
kaya. Dan itu memang ada rantai-rantai emas bentuknya seperti tanda tenang dan lain-lain, lalu gading-gading besar semua itu masih ada di sana. Itu cerita leluhur mereka bahwa itu dulu di datang waktu itu di ular ini datang itu bawa serta barang-barang itu. Tapi akhirnya simbol barang-barang ini ada di dalam kita prosesi lamaran pernikahan kayak gading, emas. Iya. Tapi itu gading lain. Tapi kalau yang gading yang asal dari sini semua masih ada di atas. Menjadi warisan raja dulu. Lalu yang ini tadi tentang padi tadi. Sebelahnya. Lalu ini lagi satu. Ini orang sini menyebut Tedan Puan. Tedan Puan itu kalau diterjemahkan itu pohon manik. Tapi cerita itu mengatakan bahwa pohon ini batangnya dari emas semua, ranting-ranting semua dari emas, dan di atas tergantung perhiasan emas dengan kain-kain yang indah. Pohon ini dalam cerita, dalam mitos itu mengatakan tumbuhnya di kampung Rane di Mita. Di bawah pohon ini dulu kalau perempuan-perempuan biasanya musim pas bulan purnama, perempuan-perempuan biasanya menumbuk padi itu berkelompok-kelompok itu datang ke tumbuknya di bawah pohon ini. Dan kalau perempuan datang tumbuk, biasanya pemuda-pemuda juga datang nonton. Kebetulan waktu datang juga satu pemuda dari Sumba, namanya Girong. Dia mengamati gadis-gadis yang tumbuk padi itu, lalu dia tertarik ingin mengambil salah satu gadis untuk dijadikan istri. Tapi dia sekarang kebingung karena dia tidak punya apa-apa, dia orang perantau dari Sumba. Tapi karena dia lihat di atas pohon yang banyak perhiasan emas, maka dia berniat untuk curi supaya diberikan kepada gadis itu. Tapi rupanya karena niatnya tidak baik mencuri, awalnya dahan-dahan ini tidak tinggi, tapi begitu karena dia mau ambil curi tadi, dahannya selalu naik ke atas, sehingga dia tidak bisa ambil. Dia berusaha berkali-kali tidak bisa, dia sakit hati, dia ke rumah, diambil parang, dia tebang pohon. Cerita mengatakan selanjutnya saat sementara dia menebang belum tumbang, pohon ini tetap menanjak naik terus ke atas. Dan begitu putus dia tumbang jatuhnya ke Pulau Sumba. Sehingga semua perhiasan-perhiasan yang indah itu larinya ke Pulau Sumba. Oh. Sebelah kanan itu simbol apa ya? Nah, ini anting-anting yang dari sini, macam di ibu tepuk telinga.